Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sobat WL. Di sini semua adalah sahabat. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pertemuan pertama pemrograman akuntansi 1. Nah, adapun yang akan dibahas yaitu mengenai pengenalan Laravel, instalasi dan konfigurasi, dan juga struktur aplikasi. Oke, di mana nanti kita sambil praktek juga ya. Nah, di sini mengenai pengenalan Laravel sendiri, yaitu Laravel adalah sebuah kerangka kerja framework pemrograman PHP dengan kode terbuka, yaitu open source ya. Dengan konsep desain model view controller. Jadi kalau disingkat itu MVC ya. Yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis website. Laravel merupakan salah satu framework PHP yang sangat populer di tahun 2018, diikuti oleh beberapa framework lain seperti Symfony, CodeIgniter, CheckPHP maupun Zen. Ya. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Google Trends seperti gambar berikut ini. Oke, nah di sini penggunaan Laravel bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan ya, serta untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi yang menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. Nah, adapun untuk sejarah Laravel sendiri, yaitu Laravel merupakan proyek open source yang dirintis oleh Taylor Otwell pada April 2011, bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dengan arsitektur MVC, Model View Controller. Beberapa fitur Laravel antara lain desain yang modular, beberapa cara untuk mengakses database yang memudahkan developer dalam pengembangan maupun maintenance ya, pemeliharaan nanti. Semua itu mengarah kepada sintak yang pendek dan mudah dipahami. Fitur-fitur tersebut akan kita bahas lebih detail di bahasan fitur. Nah, Laravel awalnya dibuat oleh Taylor Otwell untuk menyediakan framework alternatif yang lebih canggih, autentikasi dan otorisasi bawaan ya, otorisasi bawaan. Rilis pertama Laravel dilakukan pada 9 Juni 2011 dengan versi beta dan diikuti dengan rilis Laravel 1 pada bulan yang sama. Sampai akhir tahun 2019, Laravel sudah merilis sampai versi 6. Nah, didukung dengan tabel berikut ini ya. Nah, ini adalah Laravel yang telah rilis sampai versi 6 ya. Nah, adapun Laravel sendiri didukung dengan fitur-fitur unggulan ya. Fitur unggulan Laravel diantaranya Bundlist, sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan tersedia beragam di aplikasi ya. Eloquent ORM ya. Penerapan PHP lanjutan ya, menyediakan metode internal daripada active record yang mengatasi masalah pada hubungan objek basis data. Application Logic merupakan bagian dari aplikasi menggunakan controller atau bagian root. Reverse routing ya, mendefinisikan relasi atau hubungan antara link dan root. Jadi di sini mendefinisikan sebuah relasi antara link dan rutenya atau root ya.
Selanjutnya yaitu adalah RESTful controller ya. Di mana RESTful controller itu adalah memisahkan logika dalam melayani HTTP GET dan POST. GET dan POST ya. Selanjutnya kelas auto loading, di mana yaitu menyediakan loading otomatis untuk kelas PHP ya. Selanjutnya yaitu adalah view composer, di mana view composer yaitu adalah kode unit logikal yang dapat dieksekusi ketika view sedang loading. Jadi dapat dieksekusi ketika view sedang loading. Selanjutnya yaitu IOC container ya, di mana memungkinkan objek baru dihasilkan dengan pembalikan controller. Selanjutnya ada migration ya, penyedia sistem controller untuk skema basis data. Selanjutnya yaitu ada unit testing, yaitu untuk banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah regresi. Dan yang terakhir yaitu adalah automatic pagination ya, di mana menyederhanakan tugas dari penerapan halaman. Oke, masuk ke arsitektur Laravel. Nah, di sini ada yang namanya konsep model view controller ya, yaitu MVC. Model view controller atau sering disebut dengan MVC merupakan sebuah pola yang sudah teruji dalam pengembangan aplikasi. Jadi di sini konsep MVC itu udah teruji ya teman-teman. Pada awalnya MVC digunakan pengembangan aplikasi berbasis desktop. Ya, kalau berbasis desktop itu semisal kayak tidak bisa online lah ya, misalnya desktop. Kalau dulu ada berbasis desktop itu belajar yang namanya Visual Basic ya. Namun kini MVC sudah banyak digunakan oleh kerangka kerja atau framework aplikasi berbasis web. Jadi kalau website itu kan nanti bisa online dan sebagainya ya. Pada proses pengembangan aplikasi tanpa menggunakan konsep MVC atau biasa disebut dengan istilah native ya. Pemrograman cenderung mencampur adukan kode logika dengan kode tampilan serta kode untuk mengambil data dari basis data. MVC membagi komponen aplikasi menjadi 3 bagian dan terpisah, namun saling berkaitan. Di antaranya yaitu adalah tadi yang udah kita bahas ya, yaitu adalah model. Di mana pengertian model sendiri yaitu adalah komponen dalam aplikasi yang bertanggung jawab mengelola akses langsung dengan sumber data dan logika pengelolaan data tersebut. Pada framework Laravel, model tidak memiliki folder khusus, namun bisa menempatkannya pada direktori atau folder aplikasi atau direktori lain sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah view, di mana view merupakan komponen dalam aplikasi yang bertanggung jawab untuk membuat tampilan atau interface ya. Sumber data didapat dari model yang didapatkan melalui controller ya. Jadi sumber datanya tetap mengambil dari model data yang melalui controller ya. Jadi model itu berhubungan dengan datanya langsung ya, database. Nah, sedangkan view itu adalah untuk melihat interface-nya atau keluarannya atau misalnya tampilannya itu. Jadi tidak berinteraksi langsung dengan database. View juga menangkap interaksi dari pengguna yang akan diteruskan ke aplikasi. View berfungsi untuk menaruh kode tampilan ke pengguna aplikasi. Pada view ini diletakkan kode HTML.
CSS dan JavaScript, bukan di controller ya. Root atau model. Field view bisa mengakses variabel yang dilempar dari controller action. Pada aplikasi Laravel baru, tersedia satu file view yaitu welcome blade.php. Silakan dibuka pada resource view welcome.blade.php ya. File tersebut berisi kode HTML, CSS, JavaScript, dan beberapa sintak Blade. Nah, selanjutnya yaitu adalah controller. Nah, ini tadi ya yang saya bilang ini adalah salah satu penghubung antara model dan view. Merupakan komponen dalam aplikasi yang bertanggung jawab untuk menerima input ya, dan memberikan output, atau dalam dunia web kita lebih mengenal dengan istilah request dan response. Controller bertugas untuk menerima request, kemudian memprosesnya dengan memberikan respon, baik berupa data atau view berisi data dari model ya. Jadi dia mengambil data dari model. Controller ditempatkan pada direktori khusus yaitu folder avv ya, http controllers ya. Nah, sini ada contoh gambarnya ya. Nah, di sini ada controller, ada juga model, di sini ada view ya, di mana controller di sini adalah penghubung antara model dan view ya. Nah, model ini bersinggungan langsung dengan database ya. Nah, view bersinggungan dengan tampilan atau user interface ya. Oke. Nah, di sini ya, ini contoh diagram aplikasi Laravelnya. Di sini ada user, ada rute, ada controller, terus ada view, ada model, dan DB ya, database ya. Nah, tadi yang saya bilang ya. Di sini view berhubungan kepada user ya, dan tampilan dan semua user interface ya. Di sini controller penghubung antara view dan model, dan dimana model itu berhubungan dengan database ya. Itu pengguna dapat mengakses aplikasi web melalui rute tertentu. Rute tersebut oleh aplikasi sudah dipetakan ke controller action dengan menggunakan model untuk mengakses data atau dapat langsung mengembalikan view tanpa data. Model dapat berinteraksi ke basis data ya, ke database ya, untuk mendapatkan data atau menyimpan data setelah berhasil mendapatkan data melalui model. Controller akan mengembalikan sebuah view sekaligus data jika melakukan permintaan data. Kemudian view tersebut yang dapat dilihat oleh pengguna. Nah, lanjut di sini kita akan masuk ke instalasi dan konfigurasi ya. Sebelum menggunakan Laravel harus disiapkan terlebih dahulu lingkungan kerja dalam membangun aplikasi. Kemudian project Laravel baru dapat melakukan pengaturan awal terhadap project yang akan dibangun. Software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis web dengan Laravel antara lain yaitu instalasi XAMPP, command from atau CMDR ya. Terus yaitu adalah instalasi Composer dan text editor. Text editornya yaitu bebas ya. Apakah kita mau menggunakan Notepad++ atau Sublime Text ya, atau Visual Studio Code atau Atom Editor dan lain-lain ya. Nah, nanti kita coba menggunakan Visual Studio Code aja ya. Oke. Berarti kita langsung ke praktek terlebih dahulu ya. Langsung ke instalasi ya. Nah, kita menginstal berdasarkan sesuai urutan aja ya. Yang pertama yaitu XAMPP. Oke, buat teman-teman yang misalnya menggunakan Windows-nya versinya atau yang 32 bit ya, boleh silakan download aja. Nah, kebetulan kalau saya di sini menggunakan yang 64 bit ya. Untuk tata cara penginstalannya boleh langsung diklik 2 kali atau kita klik kanan pilih Run as Administrator.
Oke, di sini ada notifikasi ya. Kita pilih oke aja. Nah, di sini kita pilih next ya. Nah, ini kita checklist semua ya. Di sini kita pilih semua di checklist, kita pilih next. Nah, untuk penyimpanannya yaitu pada folder C, dan di situ nanti akan terbentuk sebuah folder yaitu adalah exam PP ya. Nah, nanti akan di-directory di situ ya, akan di-direct di situ. Nah, kita pilih next saja. Nah, di sini juga kita ini diklik aja. Sini juga kita pilih next dan kita tunggu ya. Sedang proses penginstalan. Oke ya. Sambil menunggu proses penginstalan, yaitu exam PP itu adalah merupakan sebuah tools yang menyediakan beberapa paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal exam PP, Anda tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server atau Avast, PHP dan MySQL secara manual. Exam PP akan menginstalasi dan mengkonfigurasinya secara otomatis untuk teman-teman semua. Ya. Jadi di sini prosesnya memang agak sedikit lama. Oke, nanti kita lanjut aja ketika prosesnya udah mau selesai. Oke, prosesnya udah mulai mau selesai nih ya. Exam PP-nya udah mulai mau terinstall ya. Nah, sambil nunggu sedikit lagi, mungkin saya sarankan buat yang teman-teman yang semester sebelumnya sudah pernah punya exam PP dan sebagainya, lebih baik dicek lagi, takutnya misalnya nanti di tengah-tengah perjalanan ada yang tidak sesuai gitu ya. Dicek lagi dan lebih dilengkapi lagi ya. Kalau bisa download yang versi-versi terbarunya ya. Nah, sesuaikan juga dengan bit teman-teman, apakah 32 bit atau 64 bit ya, sesuaikan aja intinya. Ya, nah di sini udah mau selesai ya proses penginstalannya, dan saya yakin teman-teman di semester-semester sebelumnya kalau yang rajin-rajin pasti udah pada punya ya exam PP. Nah, silakan dicek ataupun teliti lagi exam PP-nya sudah support atau enggak nanti ke depannya. Oke ya. Nah, nanti ketika misalnya sudah selesai itu akan ini ya akan kita nyalakan dua fitur aja ya, atau dua tombol ya, yaitu nanti akan kita nyalakan tombol Avast dan tombol MySQL. Oke, kita tunggu sedikit lagi ya. Oke, sudah selesai, kita pilih finish. Nah, di sini ada pilihan bahasa, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Ya, kita pilih bahasa Inggris saja ya, American English. Oke, di sini sudah muncul ya kontrol panel dari exam PP tersebut. Nah, di sini kita pilih start ya, 2 kali sama ini ya. Jadi 2 saja yang kita klik start. Oke. Nah, setelah exam PP udah terinstall, yaitu selanjutnya kita akan menginstal Composer tadi yang sudah kita bilang ya. Dimana Composer adalah perangkat atau software untuk mengelola dependensi di PHP. Composer mengizinkan Anda untuk menginstal dan mengelola modul-modul yang dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi berbasis website. Nah, ini kita ikuti saja ya untuk penginstalannya. Kita tinggal klik 2 kali atau klik kanan juga bisa.